Selamat Bapak Dr. Sukoco, ya. Saya ini menghubungi Bapak karena sudah cukup lama saya ingin bertemu dengan Bapak. Bapak sebagai pengamat Timur Tengah itu, saya mau bertanya Pak mengenai perang antara Iran dan Amerika itu Pak. Bagaimana menurut Bapak itu? Ya, Iran sama Amerika itu sama-sama berimbang. Jadi laris Iran juga laris Amerika gitu. Jadi di situ ada, kalau nasi gorengnya di Iran itu kelebihan minyak, kalau di Amerika itu banyakkan kecap. Jadi seleranya sama-sama berimbang, antara yang suka kecap itu Jogja dan yang banyak minyak itu daerah ke sana, ke timuran sana. Oke, jadi ini sebenarnya perang Iran sama Amerika itu punya efek samping atau punya itu ke penjualan nasi goreng, Pak? Iya, tentunya sangat berpengaruh terhadap perut. Jadi urusan perut itu sangat riskan. Jadi soal selera itu macam-macam gitu loh. Jadi bahaya kalau mereka itu perang. Tentunya perut-perut para penggemar nasi goreng soto itu ya tetap jadi problem. Saya mau pilih mana gitu, antara Iran apa Amerika. Oke, saya melihat tiap hari mengikuti perkembangan perang Iran dan Amerika itu. Berita terakhir itu ada pesawat Amerika yang pesawat jet tempurnya Amerika itu ditembak oleh pasukan Amerika, pasukan Iran ya, atau polisi Iran lah ini. Lah, Bapak, saya yang mau saya tanyakan itu, harga nasi goreng sekarang ada kenaikan berapa persen Pak kira-kira Pak? Ya, sangat berpengaruh dengan perang mereka itu. Jadi ketika ditembak itu bisa nasi goreng 15.000, tapi nggak ditembak itu 13 cukup Pak. Oh gitu. Iya. Jadi berita yang terakhir itu adalah pilot pesawat jet tempur Amerika itu sekarang sudah ditawan oleh tentara atau mungkin masyarakat Iran gitu Pak ya. Dan jadi ini menurut saya menggembirakan. Dan sekarang pertanyaan saya kira-kira adalah, nasi goreng itu kalau kebanyakan cabai rasanya apa Pak? Ya tentunya pahit Pak. Cabai itu kalau di Indonesia jadi pahit dan menyakitkan gitu Pak. Jadi nggak usah perang sebenarnya. Oh, nggak usah perang Pak? Nggak usah. Nah sekarang saya melihat Pak Trump ya, Trump istilah ya. Pak Trump ini sekarang dia punya ambisi ingin menguasai minyak-minyak yang ada di Iran Pak gitu. Lah ini saya agak mengkhawatirkan pedagang nasi goreng di Iran itu nanti akan beralih profesi Pak. Ya kan, kalau dikuasai oleh Amerika, pedagang nasi goreng di Iran itu pasti akan gulung tikar. Dan menurut Bapak sebagai seorang pengamat Timur Tengah dan juga seorang dari Ketua Paguyuban Nasi Goreng Internasional itu bagaimana Pak? Ya tentunya harusnya tidak boleh terjadi itu. Jadi sinergi lah, jadi antara Trump dan juga Iran itu mestinya rukun-rukun saja, biar harga nasi goreng stabil dan penggemar nasi goreng itu bisa mendunia. Oh gitu Pak? Tidak perlu perang-perang. Oh gitu. Tapi toh kalau perang di Indonesia pun harga nasi goreng tetap bagus. Tetap bagus Pak. Jadi iya, dengan beberapa kapal yang tidak bisa melewati Selat Hormuz, ya, dan tentu saja suplai minyak goreng untuk nasi goreng itu juga terhambat. Apakah nasi goreng itu bisa digantikan dengan nasi air Pak? Jadi bisa. Enggak menggorengnya dengan air? Orang-orang Indonesia itu orang-orang kreatif. Goreng tanpa minyak pun bisa. Oh bisa Pak? Bisa. Pakai mentega juga bisa. Dan mentega juga minyak Pak? Oh iya toh? Baru tahu. Jadi kalau misalnya kapal-kapal yang membawa mentega di Selat Hormuz juga dihambat, berarti kita nggak bisa makan nasi goreng Pak. Itu bagaimana Bapak sebagai seorang pengamat Timur Tengah dan juga salah seorang Ketua Paguyuban Nasi Goreng Internasional Pak? Ya tentu saya akan segera mendatangi mereka. Saya kasih tahu itu bahwa itu nggak benar. Jadi nasi goreng tetap harus berjalan lancar dan mereka mestinya harus rukun. Oh gitu. Harus rukun. Lah ini pertanyaan terakhir saya Pak. Ini Bapak ini kan juga pernah menjadi anggota PBB ya di seksi bagian pangan ya. Pangan apa Pak? Iya, pangan itu apa, saya lupa malah ini. Saya kan
sering lupa Pak kalau begini kalau Nah, tanya-tanya. WHO kesehatan Pak. Oh, kesehatan ya? Jadi Dulu kalau pangan sudah dirubah jadi kesehatan. dulu itu waktu Dulu zaman pangan. Bapak jadi Iya, saya kan masalah. sekjen di PBB itu WHO itu sebenarnya aslinya pangan gitu Pak Iya. ya. Terus sekarang jadi kesehatan. Iya, kan karena perang itu kan, ya mestinya kan jadi pangan terus jadi kesehatan karena banyak luka, Pak. Lah iya, bahkan juga kalau nggak makan jadi kesehatannya menurun juga Pak. Apalagi kalau misalnya kesehatan mangan nggak bisa, yang jualan nasi goreng juga nggak ada yang beli, kesehatan dompetnya itu terganggu Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi, dengan adanya pemblokiran atau tidak bisanya lewat kapal itu tentu saja telur-telur itu juga menjadi naik gitu Ya. Pak ya. Terus harga capcay gitu sayuran yang dipakai sayur apa Pak biasanya? Ya, sayur sawi, Sawi. bisa oncelang itu daun bawang, tokolan, apa aja pokoknya yang ada di sekitar kita itu kadang daun pelem itu juga bisa. Daun mangga. Iya. Kalau daun-daun ini daun pohon nanas gitu itu bisa disayur nggak sih Pak? Bisa, bisa. Ya itu efeknya kayak rasane suasana perang itu. Oh, iya. Ada duri-duri. Oh gitu. Bisa. Tapi dengan adanya duri-duri yang kalau menancap mulut apa nggak bisa dijadikan sekalian menjadi ranjau Pak? Nah, Peperangan. itu orang Indonesia itu memang kreatif. Jadi ranjau-ranjau bisa dengan daun-daunan. Oh gitu. Oh, tapi tetap sehat. Yang namanya ciptaan yang maha kuasa itu walaupun berduri kalau sudah di dalam tubuh manusia itu tetap menjadikan sesuatu yang sehat. Nah, pertanyaan saya yang sebenarnya ini saya tadi udah terakhir, sekarang terakhir lagi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, udah terakhir terus nggak apa-apa. Terakhir terus ya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Semoga perang itu bisa berhenti Pak. Tapi kalau berhenti sehingga harga nasi goreng bisa stabil, Ya, harga capcay sawi Ya. itu bisa juga standarnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia internasional, terutama di Asosiasi Nasi Goreng Internasional Pak. ya. Ya itu kita harapkan. Nah Bapak sebagai pengamat Timur Tengah, terutama di nasi gorengan ini, setujukah dengan pendapat saya Pak? Wah, setuju sekali. Oke, Setuju gitu. sekali. Nah, terima Nanti kasih. kita bantu untuk koordinasi, Koordinasi. sama pecinta nasi goreng dan juga pengusaha nasi goreng. Masih. Seluruh Maaf Pak, kita tadi ada rudal yang jatuh, jadi saya terpaksa ini sinyalnya agak terganggu gitu. Nah, Bapak, pertanyaan saya, Bapak dulu ini yang itu- terakhir juga. belum Pak, nanti bentar lagi Pak. Pertanyaan saya, Bapak itu dulu dari universitas mana sih Pak? UGD, Apa? Universitas Gawat Darurat. Oh gitu. Iya, jadi soal perang-perang dan panas-panas di Wajan itu udah terbiasa. Orang keseleo masuk UGD, Bapak di situ Oh. universitas. Sebagai apa Iya. Bapak Iya. jabatan akademisnya? Jabatan akademis sebagai konsultan bidang penguasaan daerah perut. Oh, udah. Coba lihat perut Bapak. Nih, lihat. Gendut kan? Oh iya, Bapak makan nasi goreng sehari berapa kali Pak? Ya, tergantung pelanggan. Jadi saya setiap ada yang beli saya nyicipin gitu. Oh gitu. Tapi kalau yang beli nggak habis dimakan juga. Oh ya enggak. Enggak. Lama-lama saya yang ngawur pertanyaannya Pak. Itu yang terakhir apa? Oke lah Pak, nanti kalau kita kemanjangan sampai maghrib kayak begini sampai besok plus 2 hari kita bertanya seperti ini, saya mohon maaf ya Bapak. apa-apa, ya. Bapak itu profesor Pak ya? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang profesor, Kadang-kadang enggak. kadang-kadang profesor, tergantung situasi Pak Iya, ya. Tapi situasi. sebagai pengamat Timur Tengah di bidang nasi gorengan, saya bersyukur bisa berdiskusi dengan Bapak dan semoga Bapak selalu sehat dan Amin. saya harapkan Bapak sering rajin makan nasi goreng Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini malam tapi terang nih Pak. Pagi aja enggak apa-apa. Semuanya dikasih pagi. Tapi ini saya udah terang nih Pak. Iya. Atau mungkin karena ini sebenarnya efek dari bom nuklir Pak, bukan? Ya, salah satunya. Kok apa namanya? Udah malam tapi masih terang ya Pak ya? Ya, nuklirnya itu nungsep jadi nggak ada apinya. Oh, Nggak oke. ada terang. Oke, terima kasih Pak Profesor Dr. Sukoco. Gelar belakangnya apa sih Pak? DP, DP apa itu? down payment. Oh, down payment. Jadi kalau misalnya Operator. down payment. Kalau down payment misalnya kayak beli motor pakai iya. DP gitu, tapi enggak itu ya Pak? Hanya ya sesuatu itu kalau mau cepat itu harus ada DP. Oke, terima kasih Pak Profesor Dr. Sukoco DP. Gelarnya ada hajinya nggak Pak?
belum naik haji apa Belum, gimana? belum. Oh belum. Ya nanti kalau ada hajinya Bapak mohon Ya, memberitahu nanti saya. saya kabar. Oke, terima kasih Bapak. Nggih. Nggih. Terima kasih.